Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, yang saya hormati, yang saya muliakan, para kiai, para ulama, tokoh agama, para ustaz yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Wabil khusus Kiai Haji Ajman Adi Mustafa, pemilik atau ketua yayasan daripada Pondok Pesantren Miftahul Ulum. Semoga beliau diberikan kesehatan, keberkahan hidupnya dan ilmunya sampai dengan akhir hayat beliau. Yang kedua, yang saya hormati, yang saya muliakan, Abah Kiai Haji Joko Yulianto sebagai pimpinan Majelis Istighosa Cinta yang insya Allah menjadi pembicara utama dalam kegiatan kita beberapa hari ke depan ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelumnya perkenalkan, nama saya Yulianto. Kalau tinggal saat ini alhamdulillah di kota Surabaya, dan saya besar di Sumatera, jadi logatnya sedikit bercampur. Kata orang restoran, iya saya restoran Jawa Sumatera maksudnya. Jadi alhamdulillah training ini sudah saya ikuti kurang lebih tahun 2017, tepatnya di bulan Juli tanggal 29. Alhamdulillah pada saat itu Bapak Ibu, kondisi saya dalam kondisi yang tidak enak, yaitu punya usaha bangkrut, bukan hanya sekedar bangkrut tapi menyisakan hutang. Alhamdulillah pada saat itu bukan hanya hutang, selain saya punya hutang, saya pun dikejar orang. Habis itu orang tua meninggal, keluarga pun hampir berantakan. Inilah satu penderitaan seorang hamba manusia pada saat itu yang saya rasakan satu. Tidak mungkin Allah itu kasih ujian atau berikan sesuatu yang memang karena kesalahan saya dalam hidup, tetapi di baliknya tidak ada yang namanya derajat yang Allah siapkan. Hanya keyakinan itu modal saya waktu itu pada saat itu Bapak Ibu. Jadi alhamdulillah dengan keyakinan itu saya tidak sempat untuk yang hal aneh-aneh. Maka dari itu pada saat itu Pak Joko ini saat itu yang sudah saya anggap teman, sahabat, ya orang tua, ya rekan bisnis, saya coba telepon beliau. Ustaz, saya lagi begini, begitu. Beliau sampaikan satu hal pada saat itu. Yang beliau sampaikan cuma satu, Mas, ketika Allah tolong, kira-kira ada gak manusia yang bisa menghalangi? Saya bilang tidak ada, Ustaz. Kedua, kalau seandainya Allah tidak tolong, ada nggak yang mampu manusia menolong Mas Heri? Saya bilang nggak ada. Nah pada saat itu beliau katakan, kamu datang ke Bandung. Nah alhamdulillah Bapak Ibu, kondisi saya saat itu, jangankan untuk berangkat beli tiket pesawat, untuk makan aja susah. Namun hidup harus tetap berjalan, ekonomi harus segera bangkit, masa depan harus segera terwujud kembali sesuai dengan harapan. Mau tidak mau akhirnya saya nekat saya pada saat itu, saya meminjam uang kepada ibu saya, uang 40 hari tahlilan orang tua saya. Karena apa? Karena saya harus berubah. Jadi saya bilang sama ibu saya yang ada di Sumatera, saya pinjam uangnya untuk berangkat. Akhirnya alhamdulillah dikasih. Dengan berat hati selama perjalanan itu cuma satu, sedih dan memang menurut saya ini hantaman hidup terbesar dalam hidup saya. Tapi saya yakin aja gak mungkin Allah itu gak siapkan derajat. Nah setelah itu alhamdulillah saya sampailah di sini. Pada saat saya lihat pondok pesantren, saya ikuti program ini selama 4 hari 3 malam. Karena pada saat itu saya punya banyak masalah dan pengen keluar dari masalah itu, saya serius ikutin training. Biasanya kalau ada training,
yang berhubungan dengan masalah kita serius nggak ngikutinnya? Serius. Nah hari ini saya pengen tahu nih, jemaah ada nggak yang punya utang? Ada nggak? Kok yang ngomong banyak sedikit gitu. Tapi ada yang keras suaranya itu. Jadi pada saat itu saya ngikutin serius apapun yang dikatakan panitia, satu pun nggak saya langgar. Akhirnya saya ikutin, alhamdulillah 4 hari 3 malam berlalu. Nah pada saat saya pulang saya tanya, Ustaz, apa lagi yang saya harus lakukan? Saya cuma pengen satu, hutang saya lunas. Beliau katakan, Mas, bulan depan datang lagi, tapi jangan sendirian. Terus bawa teman yang seperti apa kriterianya? Teman yang punya banyak masalah, khususnya masalah hutang. Nah, saya bilang, Ustaz, kalau begitu 1 truk saya bisa bawa, kan gitu. Karena apa? Kalau ukuran kita, Bapak Ibu, ukuran saya sama teman-teman saya itu nggak jauh-jauh. Masalahnya cuma masalah uang, masalah hutang. Derajat kita tuh makomnya baru sampai di sana, itu ukuran saya. Jadi pada saat yang kedua saya datang lagi, 9 orang saya bawa, dan semuanya bermasalah. Ada yang barusan ketipu sama satu travel umroh haji yang nilainya jauh lebih besar daripada saya, 5,7 miliar pada saat itu. Dia sudah keliling sana sini cari solusi, nggak dapat solusi, akhirnya saya bawa ke sini. Itu dari Kalimantan. Nah 9 orang saya bawa. Alhamdulillah bulan kedua datang, hutang pun belum kunjung lunas. Saya pun masih dikejar-kejar orang begitu. Dan alhamdulillah dengan berat hati saya ikutin. Janji Allah itu nggak akan pernah pakai insya Allah, kasih tepat. Nah saya tanya lagi sama beliau, Ustaz, 1 bulan sudah berlalu, ini bulan kedua. Bulan kedua saya ngajak jamaah 9 orang, dan alhamdulillah hutang saya belum lunas. Saya tanya lagi, terus apa yang saya lakukan lagi, Ustaz? Beliau katakan, bawa lagi jamaah sebanyak-banyaknya. Bapak Ibu, saya nekat. Bulan ketiga setengah percaya, setengah tidak. Karena 2 bulan berjalan, hutang masih ada, bahkan belum lunas. Bulan ketiga dengan setengah keyakinan, tinggal 50%, saya jalan lagi. Yang saya bawa bukan 9 orang, kurang lebih pada saat itu 5 mobil, hampir 60 orang waktu itu, Bapak Ibu. Dan semuanya dengan izin Allah, hampir 40% yang biayain saya. Yang punya utang saya, tapi Allah kasih saya kekuatan untuk membiayai orang-orang itu berangkat dari Sumatera, dari kota Palembang. Dan alhamdulillah 60 orang datang di bulan ketiga. Setelah acara selesai 4 hari 3 malam pulang. Ustaz, bulan depan gimana? Ya caranya sama, bawa orang lagi sebanyak-banyaknya. Tapi utang belum lunas, Ustaz. Kan biasa kita nuntut, betul nggak, Bu? Kadang-kadang kita kerjanya sedikit, nuntutnya banyak, kan gitu. Baru 2 bulan datang ke majelis, minta utang lunas, jodoh dapat, kan gitu, Bapak Ibu. Padahal maksiatnya banyak, dosanya banyak. Kita kadang-kadang sama Allah tuh begitu. Baru sholat tahajud 2 malam, mintanya rumah, mintanya jodoh, mintanya mobil mewah, kan gitu. 2 hari nggak dapat, nggak sholat lagi, itu manusia. Sama, saya pun begitu waktu itu. 2-3 bulan kok nggak lunas, ya udah Mas, bulan depan datang lagi, insya Allah Pak Ustaz. Karena saya yakin sama beliau, saya akhirnya pulang. Tepat 3 bulan 3 minggu, hari Kamis pukul 3:30 habis sholat asar. Ini orang yang punya utang, yang punya uang, kurang lebih waktu itu 3 miliaran. Telepon saya. Biasanya kalau dia telepon itu, pertama nggak pakai assalamualaikum, yang kedua langsung nyerocos. Kayak bebek gitu kan. Cuman ketika ketemu aja sama saya orangnya, artinya marah-marah, maki-maki, seluruh kebun binatang isinya itu keluar pasti dari A sampai Z kan gitu. Saya udah terima aja telepon, saya dengerin. Nah pada saat itu beda, suaranya lembut, pakai assalamualaikum, dan yang dikeluarkan dari suaranya apa? Mas, mulai hari ini hutangmu sama saya lunasi, begitu. Tanpa 1 rupiah pun saya bayar. Dan setelah itu apa yang terjadi? Dia minta rekening saya ingat banget, dia kirimkan ke saya uang 25 juta. Kata dia untuk beli susu anak saya. Jadi utang nggak saya bayar 1 rupiah pun,
Allah lunasi, yang kedua saya dikasih uang. Nah, inti ceritanya apa Bapak Ibu? Pada saat itu saya sedikit-sedikit belajar tentang hikmah yang saya alami. Intinya satu hal, kalau kita pengen hidupnya bahagia dunia wal akhirat, kita punya masalah pengen selesai, gak ada cara lain, kita tolong agama Allah. Yang kedua apa? Supaya dapat perhatian Allah, ikutin cara-cara Rasulullah. Nah, cuma dua hal ini saja. Kalau dua hal ini benar, insya Allah kita punya masalah apapun masalahnya, insya Allah pasti Allah tolong. Dan yang ketiga, butuh yang namanya perpanjangan tangan. Artinya apa? Untuk ikut cara Rasulullah. Yang kedua, untuk bisa masuk dalam kategori kita, termasuk dalam golongan orang-orang yang menolong agama Allah. Butuh yang ketiga apa? Butuh tempat, butuh training, betul nggak? Saya nggak akan tahu intan Rasulullah yang surkum itu apa kalau saya nggak hadir di training ini. Saya nggak tahu kalau sunnah Rasulullah itu penting kalau nggak saya hadir di training ini. Intinya satu hal Bapak Ibu, pada saat itu saya cuma minta sama Allah, ya Allah, jika training ini manfaat untuk saya, keluarga dan kolega saya, wafatkan saya, jadikan saya istiqomah sampai akhir hayat di training ini. Bapak Ibu, alhamdulillah banyak Allah kasih yang namanya testimoni ataupun kegembiraan. Salah satunya saya punya teman, beliau ini bajingan, seumur hidup nggak pernah sholat, kerjanya tiap hari judi, antar pulang, tiap malam pulang, tangannya itu nggak pernah lepas dari pipi istrinya. Saya bawa ke training ini Bapak Ibu. Dia punya diskotik di Palembang. Setelah saya bawa ke training ini, hari keempat dia pulang, nggak ada suara yang keluar dari mulutnya kecuali hanya menangis kepada Allah. Baru kali ini saya merasakan yang namanya nikmat hidup dan bisa ibadah kepada Allah. Pulang ke sana hari ini Bapak Ibu, sampai detik ini 30 menit sebelum azan dia sudah di masjid. Asbab apa? Asbab ini training. Artinya Bapak Ibu, insya Allah saya menyaksikan sendiri demi Allah, training ini punya barokah. Jadi kalau Bapak Ibu ngikutin training ini sampai dengan selesai, pulang dapat manfaat, jangan manfaat itu dimakan sendiri. Sampaikan kepada keluarga, kolega, tetangga, saudara, bulan depan bawa mereka kepada training ini. Karena apa? Intan suluha yang surkum. Kalau kita pengen hidup bahagia dunia wal akhirat, nggak ada cara lain. Tolong agama Allah. Pengen lunas utang, tolong agama Allah. Dan tidak ada cara lain menolong agama Allah kecuali caranya Rasulullah. Saya bukan orang alim Bapak Ibu, saya bukan orang yang paham agama, tapi alhamdulillah dari training ini saya dikasih kenikmatan dalam ibadah. Dan ini bukan satu orang, bukan hanya saya, banyak teman-teman khususnya hari ini yang hadir, yang masih dalam perjalanan, termasuk para panitia. Banyak kenikmatan yang didapatkan dari training ini. Makanya pulang dari sini, bulan depan jangan sendirian. Walaupun jauh Bapak Ibu, lelah. Saya alhamdulillah kemarin baru keliling di beberapa kota. Harus jalan lagi ke training ini. Tapi nikmat rasanya. Karena apa? Setiap langkah kita datang ke training ini, insya Allah bernilai ibadah. Kalaupun ada apa-apa kita di jalan, insya Allah kita jadi sahid Bapak Ibu. Fi sabilillah. Makanya Bapak Ibu, kalau seandainya para jamaah pulang dari training ini mendapatkan manfaat, bulan depan jangan nggak datang dan jangan datang sendirian, kecuali bawa teman, bawa saudara. Insya Allah dengan cara itu apapun masalah kita, hajat dunia wal akhirat, insya Allah Allah cepat kabul lewat training ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.